Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi dengan Bu Ima. Materi kita hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang IPA, tema 2, persatuan dalam perbedaan, materi, penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kompetensi dasar 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Dan materi ajar pelestarian makhluk hidup. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi. Pelestarian makhluk hidup. Pelestarian tumbuhan. Cara pelestarian tumbuhan yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga keberadaan hutan yang ada. Hutan merupakan sumber industri yang dipakai untuk kebutuhan manusia. Nah, dari hutan, manusia dapat mengolah kayu atau sumber daya yang ada dalam hutan tersebut menjadi perabot rumah tangga untuk perumahan dan lain-lain. Tindakan pelestarian tumbuhan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, tebang pilih. Tebang pilih yaitu penebangan terhadap pohon, namun disertai juga dengan penanaman bibit yang baru. Tidak semua pohon ditebang untuk digunakan, sehingga ekosistem hutan tidak rusak. Yang kedua, reboisasi. Reboisasi merupakan tindakan penghijauan kembali terhadap hutan yang telah gundul, sehingga kerusakan hutan dapat diperbaiki. Kegiatan reboisasi dapat juga dilakukan di daerah perkotaan sebagai langkah untuk memberikan keseimbangan dengan lajunya pembangunan di perkotaan. Yang ketiga, cagar alam. Cagar alam merupakan tindakan yang dibuat guna melindungi tumbuhan tertentu terhadap kerusakan. Misalnya, karena penebangan secara liar, perubahan lingkungan, dan disebabkan karena serangan hama. Kegiatan cagar alam bisa menyelamatkan spesies tumbuhan dari kepunahan. Manfaat tumbuhan. Seperti yang kalian ketahui anak-anak, tumbuhan ini mengandung klorofil. Klorofil ini adalah zat hijau daun. Dengan bantuan klorofil, air, dan sinar matahari, tumbuhan dapat menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, semua makhluk hidup sangat tergantung dengan tumbuhan. Manusia, kemudian hewan, semuanya sangat bergantung pada tumbuhan. Karena selain tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri, dia juga peran utamanya adalah dapat menghasilkan oksigen. Nah, di bawah ini Ibu tuliskan beberapa manfaat dari tumbuhan. Yang pertama adalah bahan pangan. Bahan pangan. Ya, tumbuhan dapat dimakan langsung sebagai bahan makanan kita. Misalnya adalah buah-buahan, pisang, pepaya, mangga, itu dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan kita. Dan dapat dimakan langsung tanpa perlu memasaknya terlebih dahulu. Kemudian ada juga yang perlu dimasak terlebih dahulu, misalnya kangkung, bayam, buncis, dan banyak lagi. Kemudian ada juga beberapa tumbuhan yang dapat dijadikan bumbu masakan, misalnya bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan lain-lain. Manfaat yang kedua adalah bahan baku bangunan dan perabot rumah tangga. Nah, perabot rumah tangga yang kalian sering lihat di rumah, contohnya lemari,
kursi, meja. Itu bahan bakunya adalah dari kayu. Nah, jenis kayu yang sering digunakan untuk perabot rumah tangga ini adalah kayu jati biasanya. Kayu jati, kemudian mahoni, meranti, dan lain-lain. Kemudian, manfaat yang ketiga dari tumbuhan adalah bahan pakaian. Bahan pakaian ini berasal dari tumbuhan kapas. Kalian bisa lihat buku paket halaman 105. Itu di situ ada gambar pohon kapas. Kapas ini berbentuk putih dan permukaannya halus. Kapas digunakan manusia untuk bahan baku pakaian. Nah, sebelum menjadi pakaian, kapas ini dipintal terlebih dahulu menjadi benang. Setelah menjadi benang, kapas akan ditenun menjadi kain. Dari kain, manusia akan menjahitnya menjadi berbagai jenis model pakaian. Selanjutnya, manfaat tumbuhan adalah penghasil oksigen dan penyaring udara. Oksigen dihasilkan dari hasil fotosintesis. Nah, fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan itu dengan bantuan air, sinar matahari, ya betul. Nah, dari hasil fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Oksigen digunakan oleh manusia untuk bernafas. Manusia itu bernapas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi dengan adanya oksigen, manusia bisa bertahan hidup. Manfaat yang kelima adalah bahan baku obat. Beberapa jenis tumbuhan sebagai bahan baku obat misalnya adalah kunyit, sirih, mengkudu, kulit manggis, dan lain-lain. Kemudian manfaat yang keenam adalah penghias lingkungan. Misalnya adalah berbagai jenis tanaman bunga-bungaan, rumput-rumputan. Itu jenis rumput pun ada yang digunakan untuk sebagai penghias taman, baik itu di perkantoran maupun di teras rumah. Manfaat yang ketujuh adalah sebagai bahan baku industri. Misalnya adalah getah pohon karet. Getah pohon karet digunakan sebagai bahan baku dari ban. Ya, ban motor, ban mobil itu bahan bakunya adalah dari getah pohon karet. Contoh lainnya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit ini sebagai bahan baku pembuat minyak goreng. Manfaat yang kedelapan, tumbuhan sebagai media seni. Nah, tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai media seni dan bernilai tinggi. Misalnya adalah kayu diukir menjadi ukiran patung dan yang sangat indah dan itu memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian manfaat selanjutnya adalah sebagai pewangi. Banyak parfum yang menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya dari minyak astiri, bunga mawar, dan bunga melati. Manfaat yang ke-10 adalah sebagai pewarna. Beberapa jenis warna diambil dari tumbuhan, misalnya kunyit menghasilkan warna kuning, kakao sebagai pewarna coklat, dan daun suji sebagai pewarna hijau. Pelestarian hewan. Pelestarian hutan tidak hanya untuk melestarikan keberadaan tumbuhan saja, namun ditunjukkan juga dalam rangka untuk melindungi terhadap beberapa keberadaan hewan yang semakin lama semakin langka adanya. Nah, tindakan pemerintah untuk melindungi beberapa hewan yang sudah mulai akan punah adalah yang pertama, membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Pengertian suaka marga satwa adalah suatu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas yang berupa keanekaragaman dan atau keunikan dari jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya bisa dilakukan dengan pembinaan terhadap habitatnya. Ada beberapa contoh suaka marga satwa di negeri kita. Contohnya adalah suaka marga satwa Waikambas di Lampung
Ini jenis tanaman yang ada di Taman Suaka Marga Satwa di sini antara lain pidada, api-api, pandan, nipah, dan lain-lain. Ada juga Suaka Marga Satwa Taman Nasional Waikambas yang memiliki 50 jenis mamalia, misalnya badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan lain-lain. Ada juga cagar alam, misalnya adalah cagar alam Ujung Kulon. Cagar alam Ujung Kulon ini melindungi terhadap hewan, badak, Jawa, bercula satu, banteng, dan beraneka ragam burung merak. Kemudian, cara yang kedua adalah pembuatan undang-undang perburuan. Undang-undang ini mengatur tentang larangan perburuan. Tujuan dibuatnya adalah agar melindungi berbagai macam jenis hewan karena terancam kepunahan. Kemudian yang ketiga adalah membuat tangga ikan di daerah perairan sungai. Tujuannya adalah untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Manfaat pelestarian hewan. Tujuan dari tindakan pelestarian hewan adalah yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Yang kedua, mencegah supaya tidak terjadi kepunahan pada berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. Yang ketiga, menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara. Yang keempat, tempat untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Manfaat hewan. Sama seperti tumbuhan, hewan pun memiliki banyak manfaat bagi manusia. Berikut ini beberapa manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Kalian perhatikan lauk makanan kalian sehari-hari. Adakah lauk tersebut berasal dari hewan? Nah, tentu saja banyak sekali produk dari hewan yang dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Misalnya adalah daging, susu, telur. Dan hewan yang biasa dimanfaatkan sebagai sumber pangan manusia adalah sapi, ayam, ikan, bebek, dan kambing. Manfaat yang kedua adalah sebagai bahan pakaian. Beberapa jenis hewan dimanfaatkan manusia sebagai bahan pakaian. Contohnya adalah bulu domba. Bulu domba adalah sebagai bahan baku pembuat kain wol. Kemudian kepompong ulat sutra. Kepompong ulat sutra ini bahan baku sebagai pembuat kain sutra yang harganya sangat mahal. Dan kulit sapi. Kulit sapi digunakan sebagai bahan baku tas, jaket, atau sepatu. Manfaat yang ketiga adalah alat transportasi. Di beberapa tempat, misalnya pedesaan, hewan masih dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Hewan yang biasa dijadikan alat transportasi adalah kuda, kerbau, dan unta. Manfaat yang keempat adalah sebagai bahan perhiasan dan kerajinan. Beberapa jenis hewan dimanfaatkan manusia untuk dibuat perhiasan dan kerajinan, misalnya mutiara. Mutiara ini berasal dari kerang. Kerang khusus yang dapat menghasilkan mutiara, dan mutiara ini dimanfaatkan untuk perhiasan. Kulit sapi atau kerbau dijadikan bahan baku kulit wayang. Dan kerang-kerangan dimanfaatkan sebagai hiasan. Manfaat yang kelima adalah penghasil pupuk. Kotoran hewan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Pupuk yang sering disebut sebagai pupuk kandang ini memiliki keunggulan ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan obat. Tentu saja, ada beberapa jenis hewan yang dimanfaatkan manusia untuk obat-obatan. Misalnya adalah madu. Madu ini dihasilkan dari lebah. Cacing tanah yang sudah dijelaskan sebelumnya
di buku paket kalian ada halaman 104 dijelaskan bahwa cacing tanah ini dapat menyembuhkan penyakit tipus dan diare. Perlunya pelestarian makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan supaya tidak mengalami kepunahan. Cara yang dapat kita lakukan sebagai pelajar supaya tetap lestari adalah salah satunya sejak dini belajar melalui materi di sekolah atau bisa langsung mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelestarian flora atau fauna. Tujuan mengunjungi tempat tersebut adalah untuk memperkenalkan terhadap keanekaragaman hayati dan untuk meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan kepada para pelajar. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu dan mengulang hafalannya. Jaga kesehatan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.